Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah makna manajemen sumber daya manusia di perkebunan. Perkenalkan, nama saya Agung Cahyo Ramadhani yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini, sedangkan rangkaian acara yang kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Adapun tata tertib dari kelompok kami yaitu 1. Partisipan dipersilakan menggunakan fitur raise hand untuk bertanya ataupun menanggapi dan mengaktifkan audio setelah diizinkan oleh moderator. Kedua, apabila terdapat kendala menggunakan mikrofon, partisipan dapat bertanya melalui kolom chat room Zoom. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk saudari Indah membacakan materi yang pertama. Terima kasih. Kali ini mohon kepada host ditampilkan PPT-nya. Terima kasih. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas manajemen sumber daya manusia di bidang perkebunan. Next. Lanjut, host. Jadi di dalam manajemen sumber daya manusia di bidang perkebunan, isi di dalam makalahnya yaitu yang pertama ada pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan, dan manfaat. Lalu yang kedua yaitu ada pembahasan yang berisikan pengertian manajemen, proses tahapan manajemen sumber daya manusia di bidang perkebunan, lalu ada peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia di bidang perkebunan. Dan yang terakhir yaitu ada sesi penutup yang berisikan kesimpulan. Next. Dari pendahuluan berisikan latar belakang, tujuan, dan manfaat. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari makalah. Next. Latar belakang dari makalah yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, pengertian sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu yang merupakan aset perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sektor sentral dan penting dalam rangka pencapaian tujuan di suatu perusahaan. Next. Di dalam makalah ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu ada apa sih pengertian manajemen sumber daya manusia? Lalu yang kedua ada bagaimana proses tahapan manajemen sumber daya manusia di bidang perkebunan. Yang ketiga ada bagaimana peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia di bidang perkebunan. Next.
Lalu ada manfaat dari makalah yang akan kita sampaikan. Yang pertama yaitu bagi rekan-rekan mahasiswa, dapat menambah pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia di bidang perkebunan. Seperti itu. Lalu yang kedua ada bagi para calon karyawan perkebunan dapat menambah wawasan mengenai manajemen sumber daya manusia di bidang perkebunan. Yang ketiga ada bagi pembaca, yaitu dapat menambah wawasan seputar manajemen sumber daya manusia di bidang perkebunan dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan. Next. Pembahasan dari makalah yaitu yang pertama ada pengertian sumber daya manusia di bidang perkebunan. Lalu yang kedua ada proses tahapan manajemen sumber daya manusia di bidang perkebunan. Yang ketiga yaitu ada peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia di bidang perkebunan. Mungkin seperti itu gambaran makalah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Ninda. Dan penyaji materi kedua yaitu adalah Saudara Denny. Saudara Denny, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan materi sumber daya manusia di bidang perkebunan. Menurut pengertian, sumber daya manusia adalah seseorang yang siap dan mampu atau mau memberi sumbangan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, sumber daya manusia merupakan unsur masukan atau input yang bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin, dan metode atau teknologi untuk diubah menjadi proses manajemen yang menjadi keluaran atau output berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Next. Proses tahapan manajemen sumber daya manusia di perkebunan terdiri atas tiga. Yang pertama itu rekrutmen. Rekrutmen ini adalah suatu proses kegiatan untuk mengisi formasi atau lowongan, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Yang kedua itu maintenance. Maintenance ini adalah pemeliharaan atau tanggung jawab setiap pemimpin. Yang ketiga itu development. Development merupakan pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi yang perlu dikembangkan sampai taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Next. Peran dan fungsi manajemen sumber daya di perkebunan. Yang pertama itu adalah melakukan perencanaan dengan melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Yang kedua itu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen ini dan seleksi ini merupakan suatu proses untuk mencari calon kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, dan tenaga kerja baru untuk memenuhi sumber daya perusahaan perkebunan. Yang keempat itu pelatihan. Pelatihan ini dilakukan agar dapat menjadi bekal bagi tenaga kerja yang dapat menguasai dan ahli di bidangnya. Yang keempat itu promosi, pemindahan dan pemisahan. Hal ini tergantung dari individual perusahaan tersebut. Next. Jadi inti dari materi ini adalah manajemen sumber daya manusia di bidang perkebunan merupakan pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Terima kasih. Mungkin sampai di sini penyampaian materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok
penyaji yang sangat luar biasa. Kita berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Saya persilakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya baik, untuk saudara Adel, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan pertanyaan. Jelaskan kebijakan perusahaan apa saja yang mempengaruhi dalam perekrutan karyawan. Terima kasih. Terima kasih untuk saudari Adel. Mungkin para penyaji ingin menjawab pertanyaan dari saudari Adel. Baik, sembari menunggu para penyaji menjawab jawaban, saya membuka pertanyaan yang kedua. Mungkin ada yang ingin bertanya? Kepada saudara Iwang, saya persilakan untuk bertanya. Mohon maaf, saudara Iwang, suara Anda tidak terdengar. Apabila terkendala mikrofon untuk bertanya di room chat Zoom, baik. Selagi menunggu pertanyaan, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, atau para penyaji sudah bisa menjawab pertanyaan dari pertanyaan. Izin masuk moderator. Baik, saya persilakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Adelia. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, jelaskan yang mempengaruhi perekrutan karyawan. Jadi yang mempengaruhi perekrutan karyawan itu ada 2 faktornya. Yang pertama yaitu ada faktor organisasi, lalu yang kedua ada faktor lingkungan. Dari faktor organisasi itu terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu kesan yang dimiliki perusahaan. Jadi seberapa besar pengetahuan masyarakat mengenai perusahaan tersebut dan seperti image perusahaan tersebut kepada masyarakat seperti itu. Lalu yang kedua itu ada perencanaan sumber daya manusia. Poin yang ketiga yaitu ada persyaratan pekerjaan. Poin yang keempat yaitu ada proses perekrutan masa lampau. Lalu di faktor yang kedua itu yang di faktor lingkungan ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu kondisi pasar kerja. Kondisi pasar kerja yang dimaksud seperti kondisi produk tersebut seperti di pasaran tuh seperti apa, seperti itu. Lalu tanggapan masyarakat tuh seperti apa terhadap perusahaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada kecenderungan perekonomian. Yang ketiga yaitu ada perilaku masyarakat. Yang keempat ada peraturan pemerintahan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Aninda. Apakah bisa diterima dengan baik saudari Adel? Baik, bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Atau mungkin para penyaji ingin menjawab pertanyaan dari saudara Iwang?
Izin masuk moderator. Baik, Saudara Dani, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Iwang Dwiki yang menanyakan tentang jelaskan tantangan manajemen sumber daya manusia dalam perkebunan. Tantangan-tantangan manajemen sumber daya manusia dalam perkebunan terdiri dari tantangan eksternal atau tantangan yang berasal dari lingkungan. Tantangan ini berasal dari pengaruh perusahaan yang juga mempengaruhi aktivitas manajemen sumber daya manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua itu tantangan internal atau tantangan dari organisasi. Tantangan ini muncul dari organisasi untuk menuntut kita selalu meningkatkan kontrol untuk mencegah dan berusaha agar setiap masalah dapat diselesaikan secepat mungkin sebelum berkembang menjadi masalah besar. Yang kedua, bertindak proaktif dalam arti aktif melakukan upaya untuk mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan sebelum masalah keluar dari kendali. Yang ketiga itu organisasi atau perusahaan membutuhkan manajer yang mampu bekerja dalam menghadapi persaingan secara fleksibel. Baik, itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Dani. Apakah jawaban dari Saudara Dani bisa diterima dengan baik, Saudara Iwang? Baik, terima kasih. Di sini masih ada satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Saya persilakan. Baik, kepada Saudara Mala, saya persilakan. Baik, izin bertanya. Pertanyaan saya, lebih tinggi mana kedudukan antara pekerja yang bagian mengawasi SDM yang masuk ataukah direktur? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jika seorang pekerja yang bagian mengawasi SDM yang masuk telah menentukan karyawan siapa saja yang telah cocok untuk masuk, lalu diserahkan ke direktur, tapi direktur tidak mau menerima karena ada salah satu orang yang ingin masuk melalui jalur belakang langsung ke direktur, dan direktur menyuruh pekerja tersebut untuk tetap dimasukkan, lalu konsekuensi apa yang akan diterima dan bagaimana solusinya. Baik, terima kasih. Mungkin para penyaji ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Putri Nirmala. Saya persilakan. Baik, izin masuk, moderator. Baik, Saudari Ninda, saya persilakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Anya. Saudari Putri Nirmala, mohon maaf. Jadi kedudukan antara kepala interview dan direktur ya. Kepala interview itu dalam perusahaan bisa juga disebut dengan HRD. Dan direktur. Nah, apa sih kita harus tahu dulu apa sih perbedaan direktur dan HRD. Direktur itu pemimpin tertinggi di suatu perusahaan. Direktur juga bertugas memberikan bimbingan melalui seperti pengarahan, nasihat, bantuan, penerapan, dan lain sebagainya. Sedangkan HRD, pekerjaan HRD adalah mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan karyawan, mulai dari proses rekrutmen, lalu pengembangan sumber daya manusia, lalu seperti evaluasi, administrasi, bahkan PHK. Nah, untuk kedudukannya sendiri, jelas lebih tinggi kedudukan seorang direktur. Karena direktur dalam perusahaan itu sebagai
jabatannya itu sebagai pemimpin tertinggi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Putri Nirmala yang kedua. Saya persilakan. Izin menjawab moderator. Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Putri Nirmala yang bertanya jika hasil suatu interview telah ditetapkan, tetapi seorang direktur tidak menerima hasil tersebut karena alasan harus ada orang yang masuk, tapi orang ini dalam seleksi dia gagal. Tetapi direktur bersikukuh untuk memasukkan orang ini. Bagaimana langkah atau solusi yang bisa ditawarkan? Secara profesional kita harus menuntut pertanggungjawaban daripada pemimpin ini atau direktur ini, karena kita tidak tahu siapa yang diajak bicara untuk pengambilan suatu keputusan, kegunaan pembuatan keputusan, apakah atasan bisa mengaku salah. Oleh karena itu kita sebagai HRD misalnya, kita harus bersikap profesional untuk bisa mendapatkan karyawan yang sesuai standar. Jika kita membiarkan seperti contoh kasus itu, maka perusahaan akan turun kinerjanya. Oleh karena itu, di sini profesionalitas sangat penting walaupun kita menghadapi seorang pemimpin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah sudah jelas, Putri Nirmala? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, sesi tanya jawab saya tutup karena di sini sudah masuk di sesi pembacaan kesimpulan, yaitu akan dibacakan oleh saudari Manuelita. Saya persilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan baik. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari acara pada hari ini. Dari materi yang telah kita diskusikan tadi, dapat kita ketahui, satu, bahwasanya manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari bidang manajemen secara umum, atau lebih tepatnya manajemen sumber daya manusia ini merupakan proses dalam menangani berbagai masalah yang terdapat dalam ruang lingkup karyawan, pegawai, manajer, atau semua tenaga kerja dalam setiap bidang tertentu. Yang kedua, agar suatu tujuan dapat tercapai secara maksimal, maka diperlukannya beberapa tahapan seperti rekrutmen atau pengadaan, yang kedua adalah maintenance atau pemeliharaan, dan yang ketiga adalah development atau pengembangan. Lalu, yang ketiga adalah adapun kebijakan perusahaan dalam rekrut karyawan yang meliputi pesan dari perusahaan tersebut dalam masyarakat, persyaratan pekerjaan, dan latar belakang dari pelamar tersebut, serta faktor lingkungan. Jadi dari materi yang telah kita bahas tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk membentuk suatu keterampilan dan kompetensi setiap individu, karena sumber daya manusia merupakan aset atau bagian terpenting dalam suatu perusahaan, terutama dalam bidang perkebunan. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dapat mempengaruhi tujuan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam merekrut sumber daya manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, di sini sudah memasuki acara sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Baiklah, teman-teman, demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.